Sorotan lainnya, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan diungkap secara terbuka oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sri Mulyani menyatakan adanya data lengkap akan mempermudah Kemenkyu untuk melakukan bersih-bersih internal. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal temuan transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengaku belum mendapatkan informasi detail soal transaksi mencurigakan itu. Ia pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membuka rincian transaksi itu kepada publik. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa. Dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum? Monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. PPATK sendiri mengklaim telah menyerahkan laporan informasi hasil analisis kepada Kementerian Keuangan. Laporan itu merupakan rekap dari ratusan laporan yang pernah dikirim ke Kemenkyu sepanjang tahun 2009 sampai 2023. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan PPATK dan Itjen Kemenkyu akan selalu mendiskusikan langkah-langkah yang tepat dan efektif terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan PPATK kepada Kemenkyu. Hal ini akan semakin memperkuat kerjasama kami dengan Itjen Kemenkyu sebagaimana telah dilakukan selama ini. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih menilai dugaan transaksi janggal dan laporan kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN sejumlah pejabat Kemenkyu yang memiliki harta kekayaan tak wajar justru dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang. Yenti lalu menyarankan agar Kementerian Keuangan meningkatkan pengawasan internal jika berkaca dari mencuatnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan terakhir kasus Rafael Alun Trisambodo. Kejahatan pajak juga termasuk kejahatan yang masuk dalam kejahatan asal pencucian uang. Artinya apa? Kementerian-kementerian yang ada LHKPN-nya harusnya juga bagian legalnya mempelajari apa sih gunanya LHKPN, kemudian mempelajari apa sih yang namanya PPATK. Jadi tidak bolehlah menyatakan mana datanya, siapa, kalau perlu sebut namanya, tidak mungkin karena ini belum ada upaya paksa. Kalau disebutkan sekarang hilang nanti, sementara PPATK belum melakukan langkah-langkah pengamanan kalau itu nanti ada, makanya namanya juga dugaan. Ini Pak, saya khawatir ini modus-modusnya modus-modus lama saja, tetapi mohon maaf kepada Pak Mas Pras, Baik. pengawasannya ini yang kurang sehingga ada kesan di masyarakat itu ada pembiaran, ini yang harus dijawab oleh kementerian dengan tata kelola bagaimana mengawasinya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan 400 lebih pegawai di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009. Mahfud MD menyatakan, laporan transaksi mencurigakan itu bagian dari penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan informasi soal penelusuran dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah dan juga harta tak wajar pegawai Kementerian Keuangan akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV ada Jona Hamonangan. Selamat siang Jona. Kementerian Keuangan kabarnya telah memeriksa para ASN termasuk para pejabat yang viral karena memiliki harta tak wajar. Bagaimana hasil pemeriksaannya sejauh ini? Ya, untuk pemeriksaan masih terus dilakukan oleh Inspektorat dari Kementerian Keuangan, di mana fokusnya adalah memeriksa 69 pegawai yang terindikasi memiliki LHKPN yang tidak wajar. Jadi ini dimasukkan dalam kategori high risk. Jadi ASN yang memiliki risiko tinggi. Mengapa dikatakan berisiko tinggi? Dikarenakan memang ada transaksi tidak wajar ataupun ada laporan yang valid mengenai mungkin ada transaksi dana yang mencurigakan. Nah, mengenai ada pemeriksaan, jadi memang saat ini sifatnya masih disebut dengan klarifikasi dan ini sudah dilakukan dari minggu lalu. Jadi sudah ada pejabat kurang lebih mungkin ada sekitar 10 pejabat yang
dipanggil oleh Kementerian Keuangan, tapi ketika kami tanya siapa saja nama dan jabatannya dari pihak internal tidak memberikan, dikarenakan memang ini masih menunggu pemeriksaan. Bila nanti setelah dilakukan klarifikasi ditemukan adanya temuan yang tidak wajar ataupun ditemukan adanya indikasi pencucian uang, maka akan masuk ke langkah berikutnya, apakah ini masuk ke pelanggaran pidana ataupun ada langkah lain. Dan juga nanti ada tindakan indisipliner kepada 69 pegawai yang memiliki resiko tinggi yang terbukti melakukan tindakan seperti tindakan koruptif. Dan mayoritas dari mereka adalah merupakan karyawan dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Nah, mengenai adanya transaksi yang disebut oleh Menko Polhukam sebesar 300 triliun, memang dari pihak Kementerian Keuangan mengatakan ini masih dilakukan penelusuran dari PPATK, dan nanti ketika dari PPATK sudah mengeluarkan data secara real adanya transaksi yang ilegal yang dimulai dari tahun 2009 sampai 2023 sebesar 3 triliun, maka nanti akan diungkap dan akan dicari tahu. Tapi memang ini perlu tegas bahwa yang disebut 300 triliun adalah ini merupakan tindak pidana pencucian uang, bukan tindak pidana korupsi. Dan saja terkait ada dua kasus, yang pertama adalah pemeriksaan 69 pegawai, harta kekayaannya tidak wajar, yang kedua adalah temuan dari 300 triliun. Jadi memang dari pihak dari internal Kementerian Keuangan masih melakukan penelusuran, namun fokus utama yang dilakukan pertama adalah melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap 69 pegawai yang ditemukan memiliki harta kekayaan tidak wajar, dan pemeriksaan dilakukan terus-menerus. Mungkin ini akan berlangsung sampai sebelum masuki minggu bulan puasa. Woro. Lalu ini kan ada 69 diduga yang kemudian memiliki harta tak wajar seperti itu, dan juga sebelumnya Menteri Keuangan meminta PPATK untuk membuka secara gamblang siapa-siapa saja dan transaksi seperti apa yang diduga ini terjadi kejanggalan sejak 2009. PPATK sendiri sudah ada informasi terkait nama-nama atau mungkin siapa yang menjurus ke arah mereka yang memiliki transaksi tidak wajar, Jonah? Ya, ini memang cukup menarik, Woro. Kalau kita dari statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa PPATK harus memberikan data baik mungkin nama, jabatan, dan transaksi seperti apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam khususnya 300 triliun. Jadi memang ini ada dua masalah yang saat ini sedang ditangani oleh internal dari Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah untuk 69 yang memiliki LHKPN tidak wajar, yang kedua adalah temuan sebesar 300 triliun. Nah, untuk pemeriksaan dilakukan PPATK ini memang masih fokus untuk yang 300 triliun, sedangkan untuk yang 69 pegawai yang ada di internal Kemenkeu ini memang lebih dilakukan pemeriksaan oleh dari pihak dari Itjen Kemenkeu. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan secara perseorangan atau yang disebut oleh Kemenkeu disebut dengan klarifikasi, ini fokus kepada pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang memiliki harta tidak wajar. Nah, untuk yang 300 triliun ini memang masih menunggu dulu data yang dikeluarkan dari PPATK. Bila nanti dari PPATK sudah mengeluarkan dari data yang real, baru mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Apakah nanti akan dilakukan seperti klarifikasi sama seperti 69 pegawai atau tidak. Tapi memang fokus utama adalah menunggu data resmi dari PPATK, baik mungkin data, sumber, dan juga terkait dengan tindak pidana atau kemungkinan tindak pidana dilakukan. Yang kedua adalah melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan pemeriksaan yang dilakukan mulai minggu-minggu ini terhadap 69 pegawai yang memiliki LHKPN tidak wajar ini. Jonah, ini temuan janggal 300 triliun ini kan terbuka setelah adanya kasus Rafael Alun. Bagaimana kelanjutan dari kasus Rafael Alun sendiri? Ya, dari informasi yang kami dapat untuk RAT sedang dalam proses untuk dipecat, dan tentu saja ini merupakan bukti atau komitmen dari Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih khususnya terhadap pegawai atau ASN yang nakal. Nah, untuk proses pemecatannya ini memang saat ini memang untuk surat menyurat atau proses masih sedang dalam dilaksanakan, dan tentu saja kami masih menunggu kapan resminya akan dipecat. Jadi memang tindak lanjut dilakukan setelah KPK menaikkan statusnya ke penyelidikan dan juga dari Kemenkeu akhirnya memecat. Tentu saja ini merupakan bukti kuat Kemenkeu membersihkan dari aparat seperti RAT yang melakukan tindak pidana. Woro. Jonah Hamonangan, jurnalis Kompas TV dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta.